Halo, selamat malam teman-teman. Kali ini aku nih yang opening karena lagi dapat tugas negara dari bos. Oke, malam ini aku lagi ada di Pasar Terminal Subang. Nah, di sini tuh katanya ada kue yang enak banget yang wajib dicobain. Nah, yuk kita masuk ke dalam yuk. Nah, kita sampai nih di tempatnya. Banyak banget ya kuenya. Jadi tadi tuh dari depan itu kita cuma masuk lurus aja, terus belok kiri, ini langsung ada tempatnya. Dan ini kuenya banyak banget. Kita bisa pilih sesuka hati kita. Di sini dikasih baskom pink ini. Dan ini bisa muat banyak sih. Jadi coba ya kita lihat apa aja yang bakal aku pilih. Itu apa, bacang ya? Bacang, dalamnya sayur. Oh, sayur. Isinya sayur aja atau ada yang lain? Boleh deh bacangnya. Mau berapa? Nah, 3 deh. Ini juga nih ada yang warna-warni. Ada juga yang coklat. Ada juga yang warna hijau. Coba ya. Nah, udah selesai nih pilih-pilihnya. Sekarang kita bayar dulu ya. Kita mau tahu nih harganya berapa sih. Ini kita mau hitung nih teh. Jadi berapa nih kira-kira ya? Ini berapa nih harganya nih? Harganya 5.000. 5.000. Oke. Martabak mini sama 5.000. Mochi 5.000. Lapisnya 5.002. Tuh 5.002 murah Ya. banget. Sama ondenya 5.000 ya. Telepon 5.000. Ini 5.002. Bacangnya 1.000-an ya. 1.000 doang. Oke. Sama ini. Mantap. 3.000. Oke. Gak sabar nih pengen nyobain ya. Cobain ya. Enggak ke Pasar Terminal Subang. Jadi dari 3 baskom tadi tuh 1, 2, 3 akhirnya 3 baskom itu cuma 143.000 doang. Mantap harganya. Ini ya teh uangnya. Oh, di satu. Iya, boleh. Ya deh. Ini kita cobain ya di rumah ya sama bos. Oke. Nah, Pak Bos, tugas negara sudah saya laksanakan. Sekarang selamat. Jadi ini kamu belanja ke sana tadi? Iya, tadi ya. saya ke Pasar Terminal Subang. Sesuai tadi tempatnya yang Sesuai, saya arahin Pak. ya? Jadi dia tuh memang bukanya itu sekitar jam 7 malam sampai jam 4 subuh. Jadi datangnya harus di jam-jam segitu. Dan ini murah-murah banget, Pak. Tapi sih worth it to buy, worth it to Oke. try. Kamu kasih tahu saya dulu, ini apa? Bandros kan? Iya. Apa? Ada yang bilang pancong, pancong, ada yang bilang bandros, dan lain-lain ya. Setiap daerah sama ya. Apa beda-beda juga nih istilahnya. Ini yang biasa dianukan pakai gula kan ya? Nah, Iya, ini ada gulanya terpisah. Nih, oke, saya akan coba. Mana yang katanya ya kita coba ya. Tapi mana yang worth it to buy atau worth it to try? Sebenarnya sih dia rekomennya sih ini ya Pak, ini. Terus dia rekomennya ini juga. Ini tuh kayak ketan serundeng. Nah, ini apa nih? Ini kue bugis Pak. Oke, kue bugis ya. Apem. Onde-onde, ini kue lapis ya. Iya. Ini ada mochi juga. Oke, ini apa? Kue monyong. Iya. Bukan Pak, ini namanya bacang. Oh, Bacangnya isi bacang. sayuran. Oke. Ini murah banget, cuma 1.000 loh. Ini cincin, apa? Iya, kue cincin. Kue cincin ya. Ini Cucur. Cucur. Oke. Oke. Saya coba ya. Silakan, Terima kasih ya, Pak. Silakan Pak. Anissa. Nah, ini saya coba yang gurih-gurih dulu ya. Nah, ini saya biasanya orang itu pakai gula, tapi saya lebih suka versi yang gurih. Coba kita coba.
Gurih sekali ya? Atau memang harus pakai gula? Coba. Pakai gula dulu. Ini jujur ya. Dia lebih padat, jadi lebih mengenyangkan, dan yang berikutnya kualitas bahannya seperti santan, di sini ada kelapa mudanya sama tepung berasnya. Ini kualitasnya yang menurut saya cukup bagus ya. Jadi worth it lah ini dibeli. Oke, kita coba ya. Ini saya kasih 8,5. Enak. Ini walaupun sudah dingin ya, tapi masih gurih, enak. Kita coba, mungkin nggak semua ya, tapi tadi Anissa bilang perlu dicoba. Salah satunya, selain ini ketan serundeng. Nah, ini kita perlu coba buka dulu ya. Nah, ini ya. Nah, kita lihat ya. Sebenarnya kalau di Cirebon dia punya namanya ketan bumbu. Ini cukup mengobati kerinduan ketan bumbu, walaupun sedikit berbeda. Karena ketan bumbu di Cirebon itu menggunakan serundengnya yang halus dan kering. Sementara ini menggunakan serundeng yang lebih basah ya, dan lebih manis. Tapi boleh, ini untuk makanan tradisional cukup 8 dengan skor yang masih sangat baik. Saya coba Bugis. Tadi dikatakan Bugisnya katanya perlu dicoba. Kita coba ya. Coba lihat. Nah, ini apa ini dalamnya kacang hijau atau kelapa ya? Coba kita lihat. Kelapa, gula kelapa ini. Ini juga menurut saya bagus nih. Tadi harganya mungkin berapa tadi ya? 1.000 sampai 2.000. Wah, 1.000 sampai 2.000 ya, mungkin ini 1.500 kali. Approved. Mantap. 8,5. Tadi barusan mati lampu ya. Kita benerin dulu lampu. Setelah benar, sekarang kita lihat. Nah, ini nih katanya yang harus dicoba juga. Ini kikil nih. Ya, kita rasakan. Ini khas mana nih ya? Mungkin khas Subang dan beberapa daerah. Ini temennya nasi. Enak. Nah, ini juga makanan khas yang menurut yang punya katanya sangat laku. Jadi setelah saya lihat, mungkin yang perlu kita coba selanjutnya, ini nih katanya nih. Ini katanya cilok ini katanya juga sangat laris. Sebentar kita lihat ya. Ini ciloknya. Coba ya kita lihat nih. Ya sebenarnya seperti cilok pada umumnya ya, cuman teksturnya yang lihat itu mungkin lebih terasa lebih menantang ya. Ini kalau ya saya lihat
Mungkin untuk jajanan pasar ya 7,5 lah. Nah kita lihat nih yang lain, mungkin ada yang lain. Saya rasa yang lain-lain ini teman-teman sudah tahu lah rasanya kayak apa ya. Nah, kita lihat. Ini nih, mungkin nih. Nah ini apa ini? Ini cukup menarik juga nih. Ini seperti kalau di Manado balapis ya. Balapis ini. Kue lapis. Teksturnya bagus. Kenyal. Dan tidak terlalu manis. Ini menurut saya cukup aman kalau dikonsumsi untuk malam-malam hari karena gulanya juga tidak terlalu manis. Saya rasa average di sini ini termasuk yang 8,5, cukup bagus buat dicoba ya. Sebenarnya saya pengen coba lagi, tapi rasanya sudah cukup mewakili dari apa yang saya rasakan di sini. Dan menurut saya semua jajanan, hampir semua jajanan yang ada di pasar tadi di tempatnya Ibu Imas itu rating 8,5 ya, cukup bagus, cukup enak untuk bisa dikonsumsi sehari-hari. Demikian review dari saya. Semoga makanan ini menjadi kegemaran buat orang Subang dan selalu dikonsumsi pada acara-acara, baik acara-acara yang resmi maupun yang sehari-hari. Sampai jumpa dalam review acara saya selanjutnya.